dan seluruh anggota Komisi D yang saya hormati, pengurus PGRI tingkat kabupaten dan seluruh cabang di Kabupaten Flores Timur yang saya pandang hari ini, teman-teman media. Kalau kita menyikapi apa yang disampaikan oleh Pak Ketua dan yang disampaikan oleh Pak Ketua atau pengurus PGRI tadi, hanya satu jawaban saja, Pak. Jawabannya adalah bagaimana keberanian kita kalau memang hal-hal yang menjadi prinsip ini dilakukan sebuah pelanggaran. Hanya satu itu. Karena ketika saya menjadi anggota dewan di sini kurang lebih 2 tahun ini, Pak, saya melihat bahwa pemerintah ini hari ini, misalnya bupati hari ini ngomong lain, sekda ngomong lain, kemudian asisten ngomong lain, kemudian dinas ngomong lain semua, Pak, tidak betul semua. Oleh karena itu, yang menjadi harapan kita adalah kalau memang aturan ini misalnya berjalan dengan baik dan hak daripada guru ini bisa berjalan dengan baik, manakala kita butuh keberanian. Keberanian cuma satu. Misalnya begini, kesepakatan kita dengan dinas PPO bahwa Ibu Ripa itu jangan sampai dirugikan. Bagaimana caranya pemerintah, bagaimana caranya untuk bisa mengambil langkah itu dengan cara merampok uang dari mana, yang penting adalah Ibu Rika itu tidak dirugikan. Secara de facto Ibu Rika dirugikan. Yang menjadi persoalan, berani tidak kita menyampaikan kepada dinas PPO, dan sampai dengan hari dinas PPO juga tidak pernah memberikan informasi yang jelas kepada katakanlah kepegawaian ataupun pemerintah eksekutif dan ataupun taspen, sehingga menjadi persoalan lapangan adalah secara de facto Ibu Rika dirugikan. Ya. Yang kedua, menyangkut mutasi juga sama, Pak. Guru-guru ini juga diperlakukan tidak, kita paham betul. Karena ada sesuatu yang mungkin menyangkut masalah individual, akhirnya tidak ada analisa kebutuhan di sekolah yang bersangkutan. Kemudian di sini juga memperlakukan, akhirnya memberi SPK sebentar lagi di sana guru penuh. Akhirnya sertifikatnya menjadi masalah. Ini kan repot juga, Pak. Oleh karena itu, harapan saya adalah ke depan, kalau boleh juga, Pak, sekali-sekali PGRI membuat surat penyampaian kepada lembaga ini, kita antara dinas PPO dan PGRI, lembaga, kita diskusi bersama. Supaya hal-hal menjadi akal-akalan daripada dinas PPO ini, saya lihat akal-akalan. Ya, mengapa saya bilang akal-akalan? Ya, pertama, tadi disampaikan oleh Pak Ketua tadi, ya, bahwa kita bicara dana transferan. Saya pikir dana transferan yang dikirim dari Jakarta itu, dana transfer yang dikirim dari pusat, tidak ada perbedaan tanggalnya, Pak, dengan Kementerian Agama. Kalau Kementerian Agama punya itu disampaikan tanggal 31 paling, kalau misalnya paling lama. Kalau dinas PPO ini kan kadang-kadang sampai tanggal 60, tanggal 30, tanggal 90 lagi. Nah, ini yang kita harus melakukan pengawasan yang ketat. Oleh karena itu, saya berharap bahwa saya selalu menyatakan bahwa kerjasama yang tidak baik oleh SKPD yang bersangkutan sehingga menimbulkan hal-hal yang kita tidak harapkan yang dialami oleh ibu bapak guru. Yang korban siapa? Yang korban itu adalah guru-guru. Yang kedua, menyangkut dana taspen, ya, yang sudah dipotong pensiunnya dari taspen kepada Ibu Rika, sebenarnya tidak sulit, gampang aja. Rekomendasi dari dinas, ya, kepada keuangan, ke BKD-nya, keuangannya, kemudian dengan hanya minta SK Bupati, surat keputusan Bupati untuk menyatakan bahwa jangan dipotong karena alasan yang prinsip begini. Taspen juga tidak keberatan. Sebenarnya ini perlu keberanian, perlu agresif kita, aktivitas kita bagaimana untuk membantu teman, karena memang secara faktor dia mengajar. Hanya uang belasan juta aja kita menjual harkat dan martabat Flores Timur kepada pihak lain. Ini yang salah itu. Ini yang salah. Oleh karena itu perlu komunikasi yang baik dengan nanti komunikasi komisi akan melakukan itu kerjasama dan komunikasi yang baik dengan dinas. Yang berikut,
Menyangkut masalah tenaga kontrak sudah disampaikan tadi. Yang berikut menyangkut juga dana ya, tadi kurang lebih 5 miliar. Ya. Saya kok kadang-kadang bingung, hak orang kok tidak bisa diberikan, dan menyangkut ke saya. Yang kedua juga, saya juga jadi bingung. Semua ASN yang dipotong uangnya sesuai dengan golongannya sampai dengan hari ini juga saya memang tidak bisa terbuka semuanya. Ini sesuatu yang salah, Pak. Manajemen juga yang salah menyangkut keuangannya itu. Jadi kita kalau mau banyak, mau atau mau ini, semuanya itu tergantung dari panglima tertingginya, Pak. Saya bicara apa adanya. Dari panglima tertingginya kalau melakukan sebuah pengawasan yang baik, maka dengan demikian apa yang disampaikan oleh Pak Ketua BRI menyangkut uang korupsi ini juga akhirnya terbuka. Kita perlu open manajemen. Sampai dengan hari ini, bukan hanya ASN yang dari PGRI yang bertanya, tapi seluruh ASN yang ada di polisi pun bertanya-tanya, kami ini kok dipotong uang tiap bulan itu berapa ribu, tetapi boro-boro, Pak. Ketika kami ada kedudukan, tidak ada pernah juga pemerintah menyampaikan turun ikut mengambil berlaku kawan. Ini kan sebuah persoalan yang kita harus gali, dan persoalan kita perlu sebuah jawaban. Kalau pemerintah model begini, bagaimana keberanian kita untuk melakukan sikap? Ini penting. Ya, saya tidak bicara soal politik. Saya bicara soal bagaimana hati dan perasaan seluruh di Buratul Lautan rekam Borenu. Sebab ini yang saya pertaruhkan. Bukan hanya bicara sini, Pak. Di mana-mana saya juga ngomong begitu. Enggak punya beban apa? Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, saya hari ini juga menyampaikan kepada PGRI. Kita juga turut hampir menyampaikan terima kasih banyak kepada Komisi C. Kami sudah punya komitmen bahwa kalau manakala ada pengangkatan guru kontrak, kita di komisi jangan coba-coba mensuplai orang yang mungkin hanya 1 tahun mengajar atau 2 tahun. Tapi kita harus membuat perhitungan bahwa dihitung mulai tugas masa dia mengajar. Dan ini kita harus. Tapi selama kurang lebih 2 tahun ini, setelah kami masuk tahun 2019-2020 karena COVID, dan 2021 ini sehingga terkendala demikian. Tapi kami sudah punya komitmen. Saya selalu menyatakan bahwa ya, kalau sebuah halaman yang kotor, ya, disapu dengan sapu yang bersih, pasti hasilnya juga bersih. Tapi kalau halaman yang kotor disapu dengan sapu yang kotor, hasilnya tetap kotor, Pak. Jadi saya merasakan apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru atas nama teman-teman kita kurang lebih sekian ribu orang lapang ini adalah bagian daripada kita saling menyampaikan, sehingga apa yang menjadi kendala, apa yang menjadi hambatan, kita bisa ada jawabannya. Ini PR, Pak. PR juga saya hari ini saya menyampaikan di hadapan Pak Ketua dan seluruh anggota Komisi C, walaupun ada yang tidak hadir. Kalau misalnya Ibu Rika itu punya uangnya, kalau dipotong terus, kira-kira langkah apa, kira-kira sikap apa Komisi C kita ini? Ini juga perlu. Kalau tetap dipotong, karena kita sudah sepakat nih bahwa Ibu Rika tidak boleh dirugikan. Jangan sampai Ibu Rika punya uang itu dipotong, tapi secara de facto dipotong ini. Tapi dalam perjalanan ini mudah-mudahan pemerintah mengambil langkah sehingga uang yang dipotong itu bisa dikembalikan. Katakanlah kita terlepas daripada taspen. Taspen itu urusan per orang, urusan kemanusiaan. Tapi pemerintah mengambil langkah tidak. Tapi kalau pemerintah tidak mengambil langkah dan akan melakukan kerugian terus pada Ibu Rika, langkah apa yang kita punya? Ini perlu juga. Nah, oleh karena itu hal-hal yang menyangkut keluh kesah guru tadi banyak saya lihat banyak sertifikasinya seperti saya jelaskan.